Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Baik, saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Istiqomah NIM 230709100015, kemudian Firdaun Hamdan Majid NIM 0031 dan Mbak Anis Afifah Kurniati NIM 0036. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai materi pewarnaan graf. Yang pertama, mengenai pengertian pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga itu mempunyai warna yang berbeda. Jadi pewarnaan graf ini adalah untuk memberikan warna pada setiap simpul ataupun sisi atau wilayah yang bertetangga sehingga setiap sisi, simpul, atau wilayah yang bertetangga ini memiliki warna yang berbeda-beda. Definisi pertama, bilangan kromatik graf G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graf. Suatu graf G mempunyai bilangan kromatik K atau K kromatik dengan XG sama dengan K. Pada pewarnaan simpul dan wilayah, bilangan kromatik dinotasikan XG, sedangkan pada pewarnaan sisi, indeks kromatik dinotasikan dengan X aksen G. Kemudian hubungan antara banyaknya titik graf lengkap dan bilangan kromatik untuk graf itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, XKN, N ini adalah jumlah titik sama dengan N jika N-nya ganjil dan N ini lebih dari 1. Kemudian untuk XKN sama dengan N-1 jika N-nya genap. Contohnya di sini ada sebuah graf dengan yang memiliki 2 titik sehingga K-nya 2 sama dengan 1 karena ini kan genap. Jadi kalau genap itu dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya ini ada graf yang memiliki 3 titik sehingga KN nya sama dengan K3 tetap 3 karena jika ganjil dan N lebih dari 1 maka KN sama dengan N. Algoritma pewarnaan graf. Algoritma Welch-Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya, atau disebut large degree ordering atau LGO. Algoritma Welch-Powell ini dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, urutkan simpul-simpul dari graf G dalam derajat yang menurun. Yang kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama. Yang ketiga, mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai, dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna kedua. Dan yang terakhir, ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Yang selanjutnya mengenai macam-macam pewarnaan graf. Yang pertama yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi pada graf adalah suatu proses mewarnai pada garis atau sisi graf G dengan warna-warna tertentu sehingga setiap titik yang bertemu pada titik yang sama mempunyai warna yang berbeda. Jadi di sini pewarnaan sisi adalah mewarnai sisi atau garis sehingga setiap sisi yang bertetangga itu warnanya berbeda-beda. Cara mewarnai sisi K dinamakan pewarnaan sisi K. Contohnya, ini ada sebuah gambar. Nah, diberikan graf B dengan himpunan simpulnya ada V1, V2, V3, V4 dan himpunan sisi E dengan ini E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Nah, bilangan kromatiknya adalah karena ini ada 4 sisi, maka ini genap. Jadi dikurangi 1, maka bilangan kromatiknya ada 3. Nah, di sini dapat diwarnai minimal itu 3 warna atau dapat diwarnai dengan 3 warna, 3 macam warna. Nah, di sini E1 dan E3 ini memiliki warna yang sama karena ini tidak bertetangga. Kemudian untuk yang E2 dan E4 juga demikian karena tidak bertetangga. Begitu pula dengan yang E5 dan E6.
Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik ya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Firdaus. Terima kasih. Selanjutnya, pewarnaan simpul atau titik, di mana memberikan warna pada titik-titik atau simpul yang ada pada graf. Dengan aturan di mana warna yang dimiliki simpul 1 tidak boleh sama dengan warna yang dimiliki simpul tetangganya. Contoh, di sini ada V1, V2, V3, dan V4, di mana simpul V1 ini tidak boleh sama warnanya dengan simpul V2 dan V3 karena V1 ini bertetangga dengan V2 dan V3. Kenapa bisa dibilang bertetanggaan? Karena V1 ini dihubungkan oleh sebuah sisi yang menuju V2 dan V3. Dalam pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai titik-titik dengan warna yang berbeda dari warna titik yang bertetangga saja, tetapi kita juga menginginkan jumlah macam warna yang digunakan seminimum mungkin. Nah, jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf ini disebut bilangan kromatik graf yang dilambangkan dengan X dalam kurung G. Nah, bilangan kromatisnya dilambangkan dengan huruf K, jadi XG sama dengan K. Nah, pada graf di bawah ini memiliki bilangan kromatik 3. Kenapa 3? Karena simpul yang berwarnanya hanya ada 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan kuning. Selanjutnya, bagaimana cara mewarnai simpul yang ada pada graf atau menempatkan warna kuning, merah, dan biru pada graf di atas. Untuk mewarnai simpul pada graf di atas, seperti contoh ini, kita menggunakan algoritma Welch-Powell, di mana merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi. Agar lebih mudah, mari kita pahami tabel di bawah ini. Di tabel ini ada simpul, derajat, dan warna, di mana simpulnya kita namakan V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Kalau ingin dinamakan A, B, C, D itu juga tidak apa-apa. Namun saya di sini menggunakan V1, V2, V3 sampai dengan V7. Nah, selanjutnya menentukan derajat dari setiap simpul. V1 memiliki derajat 2, di mana simpul V1 ini berhubungan dengan simpul V2 dan V3, maka derajatnya ada 2. Selanjutnya V2 yang memiliki derajat 4, karena V2 ini terhubung dengan V1, V5, V4, dan V3. Selanjutnya V3 yaitu memiliki derajat 4, V4 juga memiliki derajat 4, V5 juga memiliki derajat 4, V6 juga memiliki derajat 4, dan V7 hanya memiliki derajat 2, karena V7 ini berhubungan dengan V5 dan V6 saja. Selanjutnya, pewarnaan pada simpul. Karena kita menggunakan algoritma Welch-Powell yang dimana melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi, maka kita lihat simpul mana yang memiliki derajat tertinggi. Di sini, simpul yang memiliki derajat tertinggi yaitu simpul V2, simpul V3, simpul V4, V5, dan simpul V6. Untuk pewarnaan simpul yang pertama, kita lihat V2. Nah, di sini saya warnai menggunakan warna biru. Kalau semisal mau ganti warna juga tidak apa-apa, cuma di sini saya kasih warna biru. Selanjutnya kita lihat ke simpul V3. Karena simpul V3 ini bertetanggaan dengan simpul V2, maka warnanya tidak boleh warna biru. Kita beri warna merah. Warna selain biru. Selanjutnya kita ke simpul V4.
Karena simpul V4 ini bertetangga dengan simpul V2 dan V3, maka tidak boleh diwarnai dengan warna biru dan warna merah. Mari kita warnain V4 dengan warna kuning atau warna selain biru dan merah. Selanjutnya kita ke simpul V5, di mana simpul V5 ini bertetangga dengan simpul V2, V4, V6, dan V7. Karena simpul V2 dan V4 sudah diwarnai dengan warna biru dan kuning, maka simpul V5 tidak boleh diwarnai dengan warna biru dan kuning. Jadi kita warnai dengan warna merah atau warna selain biru dan kuning. Selanjutnya pewarnaan simpul V6. Di sini V6 bertetangga dengan V4 dan V5 dan V3 dan V7. Maka karena tetangga simpul V6 yaitu V3, V4 dan V5 yang sudah diberi warna yaitu warna kuning dan merah, maka simpul V6 tidak boleh menggunakan warna merah ataupun kuning. Jadi kita warnain warna biru. Karena tetangga dari simpul V6 ini sudah menggunakan warna merah dan kuning. Dan yang terakhir pewarnaan simpul V7. Karena V7 ini bertetangga dengan V5 dan V6, di mana simpul V5 ini warnanya merah dan simpul V6 warnanya biru, maka kita gunakan simpul V7 ini dengan warna kuning atau selain biru dan merah. Untuk selanjutnya mengenai pewarnaan wilayah atau region coloring. Pewarnaan wilayah adalah pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah bersebelahan yang memiliki warna yang sama. Misalnya adalah permasalahan pewarnaan peta. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simbol graf, sedangkan sisi menyatakan bahwa terdapat dua wilayah yang berbatasan langsung, atau disebut juga bertetangga. Oleh karena itu, graf yang terbentuk merupakan graf planar. Khusus pada pewarnaan wilayah atau peta, wilayah yang diwarnai atau diselesaikan masalahnya harus dibentuk menjadi graf planar terlebih dahulu. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Setelah dibentuk ke graf planar, selanjutnya dibentuk menjadi graf dual, di mana setiap ruang dalam wilayah di graf planar dijadikan sebagai sebuah simbol. Dan simbol-simbol yang bertetangga dihubungkan oleh sebuah sisi. Dengan demikian, pewarnaannya menggunakan konsep pewarnaan simbol. Nah, untuk contohnya di sini diketahui sebuah graf planar suatu peta wilayah. Dapat kita lihat di sini. Nah, untuk penyelesaiannya karena udah diketahui graf planar, maka langsung saja dibuat graf dualnya. Di mana di setiap wilayah pada peta tersebut, graf planar tersebut kita berikan sebuah simbol, kemudian dihubungkan dengan sisi. Nah, di sini seperti ini graf dualnya. Kemudian kita analisis simbol dengan derajat yang paling banyak terlebih dahulu. Di sini kita ketahui SM memiliki 4 derajat yaitu MS, RBY, TKR, dan SPD. Nah, untuk warnanya kita beri A. Kemudian paling banyak SPD memiliki 4 derajat yaitu SM, TKR, MRB, CPL. Untuk warnanya kita random B. Kemudian TKR memiliki 3 derajat yaitu SPD, RBY, dan SM. Kita beri warna C. Karena tidak boleh ada warna yang yang sama, yang bersebelahan tidak boleh ada yang sama. Kemudian RBY di sini memiliki 3 derajat yaitu MS, TKR, dan SM. Nah, untuk warnanya karena SM ini A dan TKR ini C, maka tidak boleh RBY ini tidak boleh A dan C, maka kita beri warna B. Kemudian MS di sini memiliki 2 derajat yaitu SM dan RBY. Nah, di sini kan RBY warnanya B dan SM warnanya A, maka tidak boleh A dan B, maka MS kita beri warna C. Nah, seperti itu. Kemudian CPL di sini memiliki 2 derajat yaitu SPD dan MRB.
karena SPD di sini warnanya B dan MRB belum diketahui, kita boleh saja memberikan warna terserah, bisa A, bisa C. Nah, di sini saya beri warna A. Kemudian untuk yang terakhir MRB, karena di sini memiliki 2 derajat, yaitu SPD dan CPL, dan SPD ini berwarna B dan CPL ini berwarna A, maka MRB di sini otomatis berwarna C. Nah, untuk keterangannya A itu biru, merah, kemudian SPD itu warnanya ungu, dan C itu warnanya biru. Nah, seperti itu. Nanti jadinya seperti ini. Setiap simbol ini tidak boleh memiliki warna yang sama di setiap simbol ini. Yang bersebelahan tidak boleh memiliki warna yang sama. Dan kemudian setiap wilayah tersebut kita blok warna sesuai dengan simbol-simbol tadi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.